Ya, pernah nggak sih Anda ngerasa diremehkan, dibilang nggak akan sukses, dibilang nggak punya masa depan, dibilang cuman anak desa yang hidupnya akan begitu-begitu saja. Tapi hari ini justru Anda akan mereka lihat bukan lagi sebagai anak yang disepelekan, tapi sebagai inspirasi. Ya, ini kisah nyata, perjalanan panjang seorang yang dulu sering diremehkan, namun sekarang jadi panutan banyak orang. Cerita ini bukan cuma tentang kesuksesan, tapi juga tentang kekuatan untuk tetap berdiri ketika semua orang berharap kita jatuh. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, masa kecil yang sering diremehkan. Ya, namanya Rio, anak desa biasa, lahir di sebuah kampung kecil yang bahkan kalau Anda cari di Google Maps, kadang nggak muncul. Orang tuanya petani, rumahnya sederhana. Kadang hujan dikit, air sudah masuk dari atap kemudian bocor. Ya, setiap hari Rio sekolah jalan kaki 4 kilometer tanpa sepatu. Tapi bukan itu yang berat. Yang berat itu omongan orang. Ngapain sih sekolah rajin? Bakal balik ke sawah juga. Pinter-pinter buat apa? Nanti ujung-ujungnya membantu orang tua untuk bertani. Ya, itu bukan cuma dari teman sekolah. Bahkan orang dewasa pun ikut-ikutan meremehkan. Tapi Rio diam, nggak banyak ngomong. Tapi di hatinya dia bilang, suatu hari nanti kalian bakal lihat anak desa ini gak selamanya jadi bahan ejekan. Ya, kemudian lanjut yang kedua, mimpi yang gak pernah padam. Ya, Rio punya mimpi. Mimpinya sederhana, membuktikan kalau anak desa juga bisa berhasil. Setiap malam dia belajar, lilin jadi penerang ketika listrik sering mati. Kadang perut lapar, tapi semangatnya nggak pernah kosong. Dan ikut lomba-lomba, walau sering kalah, tapi dia terus mencoba. Karena buat Rio, kalah itu bukan gagal. Gagal itu kalau berhenti. Ya, dia gak bisa beli buku baru. Jadi dia minjam buku dari guru, teman, bahkan dari anak tetangganya yang sudah tamat. Dia pelajari semuanya, matematika, bahasa, dan terutama cara untuk tetap percaya sama diri sendiri. Yang ketiga, ditinggal, dijatuhkan, tapi tetap bertahan. Ya, lulus SMA, Rio gak langsung kuliah, uang gak cukup, banyak yang nyinyir lagi. Tuh kan, ujung-ujungnya gak kuliah juga. Bilangnya mau jadi orang sukses, tapi lulus malah nganggur. Tapi mereka nggak tahu, Rio kerja serabutan, pagi pagi hari bantu bangunan, malam jual gorengan. Uangnya dikumpulin, gak dipakai beli HP, gak dipakai gaya-gayaan, cuma ditabung buat satu tujuan, yaitu kuliah dan belajar. Sampai akhirnya, setelah 2 tahun kerja keras, dia diterima di Universitas Negeri lewat jalur beasiswa. Dan itu bukan di kota besar, tapi di kota kecil yang dulunya cuma dilihat di TV. Ya, kemudian yang keempat, titik balik yang mengubah hidup. Di kota besar, Rio sempat minder. Teman-temannya anak orang kaya, bawa mobil, laptop mahal, gaya bahasa keren. Sedangkan dia masih pakai baju bekas dan tank tas yang mulai sobek. Tapi Rio tahu satu hal, nilai manusia bukan dari baju, tapi isi
kepalanya, bahkan di gaya hidup, tapi di dalam hatinya. Ya, dia terus belajar, kerja sambil jadi tukang bersih-bersih, jaga warnet, hingga akhirnya lulus dengan predikat cuma leader. Dan bukan cuma itu, tugas akhirnya viral. Kenapa? Karena dia angkat tema potensi anak desa dalam membangun masa depan bangsa. Ya, tugas itu ngebuka matanya untuk semua orang bahwa anak desa kalau dikasih kesempatan dan kepercayaan bisa luar biasa. Kemudian yang kelima, sekarang jadi inspirasi. Ya, hari ini Rio bukan cuma sarjana, dia juga pembicara. Dia buka program pendidikan gratis buat anak-anak desa. Dia bikin komunitas yang bantu pemuda di kampungnya percaya diri. Yang dulu meledek, sekarang minta dia jadi pembicara di sekolah. Yang dulunya nyinyir, sekarang bangga pernah satu kampung dengannya. Dan Rio, dia nggak balas dendam benci, dia balas dengan bukti. Dia ajak semua orang yang dulu meremehkannya untuk ikut bergerak bersama. Karena buat Rio, kesuksesan bukan untuk pamer, tapi untuk mengangkat tangan orang lain. Ya, mungkin Anda juga pernah diremehkan, pernah dicap gak akan berhasil, pernah dianggap kecil, gak punya nilai. Tapi dengerin ini baik-baik. Anda bukan siapa kata orang. Anda adalah apa yang Anda perjuangkan. Hidup ini bukan tentang cepat-cepatan menang, tapi tentang siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Jangan biarkan ejekan membuat Anda berhenti. Jadikan hinaan sebagai bahan bakar. Karena nanti ketika Anda sudah sampai di puncak, semua kata yang dulu menyakitkan akan berubah jadi tepuk tangan. Dulu Anda diremehkan, tapi sekarang kamulah inspirasi itu. Ya, jika Anda merasa kisah ini menyentuh dan membangkitkan semangat Anda, jangan lupa like, komentar, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin sedang jatuh semangatnya. Tulis di kolom komentar, aku bukan siapa-siapa hari ini, tapi aku jadi inspirasi suatu hari nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari desa yang penuh harapan.